Pasar emas kini berada di tengah kritis. Satu rilis data bisa mengubah segalanya. Dan itu adalah CPI AS. Oke, sahabat trader, kita akan bahas analisa gold, Nasdaq, oil 11 sampai 15 Agustus 2025. Oke, kita bahas review dulu. Minggu lalu ya kita lihat data-data high impact saja nih. Kita bahas nih karena minggu lalu tidak ada sentimen pasar yang signifikan. Yang kita bisa perhatikan di sini data-data daripada Amerika ISM non manufacturing ya itu ada merah ya dari 50,8 jadi 50,1 ya. Kemudian kalau yang non manufacturingnya dia plus ya hijau maksudnya. Kemudian initial jobless claim-nya itu merah ya. Ini kelihatan ada penambahan klaim jobless ya, nih klaim pengangguran itu bertambah jadi tidak bagus ya, merah ya, jadi tidak baik untuk ekonomi Amerika Serikat. Oke, ini untuk data impact minggu lalu. Oke, kita lanjut. Juga kita perhatikan emas ini cenderung naik ya pada minggu lalu ya, tetap karena ketidakpastian ekonomi geopolitik ya kembali mendorong permintaan emas ya. Juga Bank Sentral ya masih terus menambah cadangan emas yang memperkuat ya untuk harga emas terdorong naik. Oke, kita lihat untuk crude oil pada minggu lalu ada rilis persediaan minyak AS previous 7,6 di 9 M ini. Kemudian forecast 0,2. Jadi kita lihat di sini ini minus ya. Jadi persediaan minyaknya minus. Kalau minus ya biasa Amerika Serikat akan menambah permintaan emas, akan mendorong harga emas untuk naik. Oke, kita lanjut. Untuk pergerakan dolar indeks pada minggu lalu terlihat di sini dia mengalami penurunan ya, minus 0,36%. Untuk gold, kita lihat kurang lebih dia naik di 1%. Untuk Nasdaq, kita lihat naik 3,92%. Untuk USD oil, terlihat di sini minus 4,92%. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk fokus market minggu ini, itu data yang penting yang kita perhatikan adalah, ya selain data lainnya adalah kita perhatikan core daripada CPI-nya itu Consumer Price Index. Kita perhatikan ini salah satu indikator inflasi Amerika Serikat ya yang lebih fokus di ya year on year-nya. Kita lihat di sini previous 2,7, forecast di 2,7 ya, jadi masih tetap sama. Kita perhatikan nanti update-nya ya. Kemudian nanti di core resistance juga kita bisa perhatikan ya, ini termasuk akan mendukung ya, untuk data-data Amerika. Jadi, kalau dia baik cenderung menguat dolarnya, kalau jelek cenderung melemah dolarnya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita perhatikan untuk data Amerika lainnya yang penting bisa perhatikan itu adalah initial jobless claim, kemudian PPI daripada Amerika. Oke, kemudian untuk fokus market juga kita perhatikan ya, yang lalu beberapa hari lalu Trump juga membuat biaya masuk 39% untuk emas daripada Swiss. Ini juga pengaruh juga, jadi berarti distribusi emas masuk ke Amerika itu akan bisa terbatas, bisa juga mendorong harga emas naik. Oke, kemudian fokusnya kita tetap perhatikan crude oil untuk harga minyak itu di hari Rabu jam 21.30. Nanti kita perhatikan hasilnya ya, naik atau turun. Ya, kemudian nanti kita perhatikan juga kondisi geopolitik yang terjadi. Kemudian kita bisa lihat untuk update daripada ya tarif daripada Amerika Serikat dengan Cina. Ya, saat ini kan masih ada tarif terus ya. Terus itu ada seperti untuk gencatan senjata tarif. Jadi berakhirnya di tanggal 12 Agustus. Jika kita perhatikan ini diperpanjang atau tidak, kita akan update lagi ya. Ini kita perhatikan. Oke, lanjut kita langsung ke chart. Ya, dolar indeks terlihat di sini. Secara daily chart ya dia sedang naik. Tapi kalau kita lihat di weekly chart ya, weekly chart ini masih kondisi downtrend ya, kelihatan di sini level low-nya yang udah ditembus, dan ketika dia koreksi naik ini ketahan di level yang tadi low ya, atau support become resistant. Jadi cenderung dolar secara teknikal masih downtrend secara weekly chart. Kemudian kalau kita perhatikan dia sudah, kalau di daily chart dia sudah ada di area Fibo 618 di bawahnya ya. Kita lihat di sini dia sudah berapa hari di sini cenderung untuk turun ya, apalagi kalau nanti data CPI-nya itu jelek ya, di bawah perkiraan ya, jadi dolar bisa melemah ke arah mana? Ke arah 96,82 ya. Kalau
kuat pelemahannya bisa ke 9596. Oke, kita beralih ke gold. Gold berarti kalau dolar melemah cenderung gold itu cenderung naik ya sobat trader, cenderung naik. Kita perhatikan di sini. Di sini ada ranging, kelihatan di sini. Ranging masih di sekitar 338515 ini. Ya ini masih ada ranging. Ya kita lihat di sini. Cenderung secara daily chart memang ini masih ranging juga secara besarannya kelihatan ya. Ini level-level yang 3430. Kemudian kita lihat di bawahnya lagi sini. Ya sekitar level sini nih. Ini juga ranging nih. Ya kita perhatikan ini ranging di misalkan ini di low yang ini di 326005 ya 6005. Jadi kita situ pergerakan harga gold ya 6005 kita tandain 6005. Ya kita perhatikan. Nah ini berarti cenderung untuk naik ya, naik kemana? Karena kan sini sudah daerah support, kemudian resistennya 3430. Nah, jadi dia cenderung turun dulu ke tengah ya ke support 33333, lalu lanjut naik ke arah yang resisten 3430. Bahkan kalau misalnya data CPI-nya jelek ya, bisa ya dolar melemah, gold naik ya di 3499, bahkan dia buat ya all time high yang baru ya. Kita perhatikan nanti. Jadi cenderung naik ke arah, bisa jadi ke arah 3500 buat all time yang baru, all time high untuk gold. Jadi kita bisa ambil peluang untuk buy gold ya sekitar level support di 33333 ini ya. Target terdekat memang ya di 3430 karena ini kan rangingnya besar di 3260 sampai 3430. Jadi kita bisa ambil buy gold di sekitar 3334 ya atau 35. Kalau 3435 ya ke arah 3430 itu sudah cukup lumayan ya. Sekitar 950 pips kita bisa ambil peluang untuk ambil buy gold ya 950 pips. Kalau trade 0,1 lot berarti sekitar 950 dolar peluang untuk cuan ya. Kita bisa ambil buy gold. Jangan lupa batasan rugi di bawah level low di 3268. Jadi turun dulu, jadi beli di bawah, nanti naik lagi ke arah level resisten 3430. Oke, lanjut ke Nasdaq. Nasdaq ini terlihat trennya tetap up ya, uptrend ya kelihatan. Dia buat high yang baru. Kita perhatikan dibantu dengan Fibonacci expansion. Jadi kalau dia udah lewat high yang baru yang di 323852 ini, cenderung naik ke arah Fibonacci expansion 161.8 di 24508. Nah, kita bisa ada peluang untuk open buy ya, peluang profitnya cukup lumayan ya dari random price 23750 ke 24508 ya, cukup lumayan. Ini kita bisa perhatikan ini di sekitar ya 750 poin untuk Nasdaq. Kita bisa ambil peluang buy ya Nasdaq. Jangan lupa pasang batasan rugi di bawah level low 22789. Oke, beralih ke USD oil. USD oil kita lihat di sini dia sudah break low ya. Ini ranging di sini di break yang 64.55, cenderung untuk turun ke arah mana? Ke arah support ya, supportnya di 61.8, bisa juga sampai 58.36. Jadi kita perhatikan, kita bisa ambil peluang untuk open sell di sekitar 6455, targetnya ke yang terjauh 5836 ya. Kita bisa sell 6455 ke 5836. Misalkan kita target profitnya di 5855 misalkan, berarti itu sekitar 600 pips. Kita bisa ambil peluang untuk sell USD oil ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya di atas level high 70.47. Oke, itulah analisa daripada gold, Nasdaq, oil, dan peluang cuannya, Sobat Trader. Biasa Sobat Trader trading di mana? Gold, Nasdaq, atau USD oil? Ya bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit.